Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Mengamati kegiatan ekonomi. Pada hari Minggu, Amir bersama ayahnya mengunjungi pelabuhan Muara Angke yang berada di Jakarta Utara. Di tempat tersebut terdapat tempat pelelangan ikan atau bisa disebut dengan TPI yang selalu ramai oleh penjual dan pembeli serta nelayan yang baru saja pulang dari melaut. Di TPI, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dilelang. Di tempat ini terjadi proses tawar-menawar harga. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencarian sebagai nelayan umumnya ditemui di daerah pantai. Keadaan alam dan geografis suatu daerah berpengaruh terhadap mata pencarian penduduknya. Mengenal mata pencarian berdasarkan kondisi geografis. Aktivitas penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama fisiknya. Kondisi geografi fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya sebagai berikut. Corak kehidupan di daerah pantai. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan dan perkebunan kelapa. 2. Corak kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor berkembang sebagai transportasi, industri, dan perdagangan. 3. Corak kehidupan di dataran tinggi. Penduduk daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. 4. Corak penghidupan di daerah pegunungan. Penduduk daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, ladang, dan perkebunan. Mengamati karakteristik individu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang keanekaragaman mata pencarian penduduk. Kali ini, cobalah perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan karakteristik individu yang berbeda-beda dalam sebuah kelas. Coba amati juga teman-teman satu kelas kalian. Adakah keberagaman karakteristik pada teman-teman kalian? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara ilmiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya fisik, jenis keragaman, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan.
Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan bersumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaiknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagaimana nih cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, sebagai warga negara Indonesia, hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antara masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter. Yang kedua, belajar bertoleransi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Mengenal tokoh dalam teks fiksi. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan yang cukup penting. Tokoh dalam cerita fiksi akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita fiksi memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau bisa disebut dengan tokoh pembantu. 1. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. 2. Tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. 1. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. 2. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik atau ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca, yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Tugasku hari ini. Tugasku hari ini adalah halaman 133. Mendiskusikan sikap menghargai perbedaan. Perlu diingat pada tabel 133. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini selalu bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, jaga protokol kesehatan, dan belajar. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.